Yap, masih bersama saya Sultan Rifandi di program Interfaith Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Pak Mulyadi tadi sudah sempat saya jebak pertanyaan, tapi begitu mau jawab, saya langsung cut, karena biar dijawab sekarang. Ini perdamaian, memang susah ya, kita ingin menciptakan perdamaian dunia, cita-citanya tinggi, tapi kadang kita nggak bisa menahan kesabaran kita. Itu gimana kira-kira Pak Mulyadi? Ya, saya kembali lagi ya kepada ajaran Konghucu. Sebetulnya Konghucu itu punya cita-cita sederhana, hanya 3 Cita-citanya awalnya ya. Cita-cita Konghucu itu pertama, beliau ini ingin para kaum tua ini juga bisa hidup dengan baik, terperhatikan dan sebagainya, seperti itu ya. Membahagiakan orang yang sudah lanjut usia, itu yang pertama. Yang kedua, beliau ini juga ingin mendidik generasi muda dengan penuh kasih sayang, kembali ke pendidikan. Dan yang ketiga, ingin dapat dipercaya di dalam pergaulan. Hanya sederhana itu saja. Tapi nanti muaranya besar. Bercabangnya besar. Ya. Jadi terakhirnya adalah beliau ingin menciptakan perdamaian dunia. Dalam bahasa itunya dikatakan Tien Xia Wei Kong ya, perdamaian dunia, seluruh muka bumi ini dalam kondisi yang aman dan damai, sehingga tidak lagi terjadi kriminalitas, tidak lagi terjadi perampokan, pencurian dan sebagainya, seperti itu. Sehingga orang tinggal di rumah itu tidak usah dikunci pintunya, jendelanya tidak usah dikunci, tidak akan ada maling yang masuk. Gerbangnya nggak usah tinggi-tinggi. Nggak usah, begitu. Ini mungkin dikatakan utopia ya, seperti itu. Kemudian di penjara itu tidak ada lagi orang masuk, rumput liar pun pada tumbuh di sana. Ya, yang janda, yang duda mereka terjamin hidupnya, anak-anak mendapatkan pendidikan dan seterusnya. Nah, kalau dalam kita kaitkan dengan cita-cita luhur dari negara kita adalah terjadinya apa? Keadilan dan kemakmuran, kesejahteraan kan seperti itu. Nah, itu semua saya kira cita-cita seluruh bangsa dan negara, termasuk kita di Indonesia. Seperti itu, ya. Maka di dalam ayat kitab Tasye Ajaran Besar dan Konghucu saya bacakan ya. Silakan. Dengan meneliti hakikat tiap perkara, dapatlah cukup pengetahuannya. Nah, ini kita memperluas wawasan kan. Nah, kemudian dengan pengetahuan yang cukup, dapatlah mengimankan tekad. Begitu. Kemudian dengan tekad yang beriman akan dapat meluruskan hatinya. Dengan hati yang lurus akan dapatlah membina dirinya. Dengan diri yang terbina dapat membereskan rumah tangganya. Dengan rumah tangga yang beres akan dapat mengatur negerinya, negaranya. Dengan negeri yang teratur akan dapat dicapai damai di dunia. Jadi urutan begitu ya. Dari yang kecil dulu, kita sendiri dulu nih, terus sampai baru yang besar. Nah, sekarang bagaimana mencapai itu semua? Kembali lagi kepada fungsi kita masing-masing. Yang jadi pemimpin ya jadi pemimpin yang baik. Dia berpikir bagaimana mengatur rakyatnya, mensejahterakan rakyat, konsentrasi memakmurkan, begitu. Maka di dalam ajaran Konghucu membenarkan nama-nama itu penting. Maksudnya nama di sini adalah nama harus sesuai dengan fungsinya. Nama harus sesuai dengan fungsinya. Artinya begini, kalau kita menjadi guru, ya jadi guru yang baik, yang bisa diteladani, digugu dan ditiru. Ya. Nah, begitu. Jadi istri, jadilah istri yang baik. Yang terbaik yang kita lakukan, apapun fungsi kita. Nah, dengan demikian maka semua itu akan dalam kondisi yang teratur, damai, harmonis. Ya, dalam bahasa kami disebutnya Chonghe. Karena tengah itu adalah pokok besar dunia, he harmonis itu adalah sebagai sesuatu yang bisa menciptakan damai bagi dunia. Begitannya begitu. Iya. Jadi kita mau cita-citanya mau mendamaikan dunia ini. Dimulai dari diri kita. Siapapun kita. Dan apapun kita. Ya, apapun kita. Jabatan kita ya. Itu seperti yin yang gitu ya? Ya, betul sekali. Itu ada konsep yin yang kan? Ya. Jadi 2 kutub itu ada kutub yang positif, negatif, tidak dipertentangkan, tapi diharmoniskan. Begitu. Terlebih di zaman sekarang ini kan orang luar biasa apa ya Pak Mulyadi, saya selalu mengatakan gampang sekali kita cari musuh sekarang ya Pak Mulyadi. Betul. Jadi kita harus lebih banyak mencari kawan daripada kita menjadi musuh. Seperti itu. Maka di dalam agama Konghucu dikatakan di 4 penjuru lautan kita adalah bersaudara.
Di empat Di penjuru empat lautan, penjuru kita lautan adalah bersaudara. kita adalah bersaudara. Artinya apa tuh? Artinya semua kita ini, apapun bangsa kita, warna kulit kita adalah saudara. Berasal dari yang sama, satu ya, menuju kepada hal yang sama nanti. Sesuatu yang sama kan? Itu. Dan analoginya empat penjuru lautan. Empat penjuru lautan. Empat penjuru Ya, lautan. artinya kan di seluruh dunia ini, kita semua ini kan saudara sebetulnya. Betul. Karena kita ada makhluk ciptaan Tuhan. Ya, ya. Apapun warna kulit kita, keyakinan kita, suku kita dan sebagainya. Nah, kalau kita menjadi itu semua, ya kita akan menjadi bangsa yang bersatu di seluruh dunia, tidak lagi membeda-bedakan. Persatuan itu adalah hal yang paling penting. Betul. Kita punya bangsa yang luar biasa kaya, kalau nggak bersatu itu nggak mungkin. Tidak akan ada gunanya Tidak akan ada untuk gunanya. kemakmuran kita. Gitu. Ini saya Ya. benar-benar mendapatkan banyak sekali ini ya, wah, hal-hal baru lah ya dari Ya. karena jujur saja mungkin ya Pak Mulya, kita kan kurang lah pemahaman terkait apa sih sebenarnya yang diajarkan oleh Konghucu. Ya, ya. Kebanyakan itu kan memang opini-opini mayoritas yang dia Cina, dia mungkin ada orang hanya lihat sejarah. kulitnya ya. Ya, Ya, betul. tidak lihat isinya. Ininya, Pak. matanya lah, apa Betul. segala macam. Mungkin Ya. kita punya sejarah terkait apa ya, kelam gitu Ya. ya, ada konflik ideologis. Jadi masih sampai sekarang tuh penyakitnya masih laten itu. Ya. Bagaimana tuh kira-kira kita seharusnya menyikapinya? Ya, kami kembalikan lagi ya, khususnya kepada para penganut agama Konghucu ya. Mereka harus betul-betul mempelajari ajaran Konghucu yang benar, sesuai dengan tuntunan kitab sucinya. Jadi jangankan masyarakat umum yang belum tahu Konghucu, yang mengaku umat Konghucu saja masih banyak yang belum paham kitab suci Konghucu. Ya. Gitu ya, itu Betul. fakta. Ya, karena itu kalau kita benar-benar ingin mendalami ajaran Konghucu ya seperti itu. Ya. Tidak ada yang bertentangan, kami yakin semua itu universal dan kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Gitu. Karena Konghucu itu terbuka, siapapun boleh membaca dan kalau perlu memang mengaplikasikan karena tidak bertentangan. Dan apalagi dari tadi saya mendengarkan pendidikan itu sangat penting. Ya, Konghucu mengatakan pendidikan itu penting. Ada pendidikan maka tidak akan ada diskriminasi, tidak akan ada perbedaan. Ya, orang bisa makmur, bisa sejahtera karena pendidikan. Kalau kita lihat ya di negara-negara seperti Asia Timur yang maju ya, Singapura, Korea, bahkan China sendiri sekarang itu mereka sangat menekankan unsur pendidikan. Orang tua itu berkorban Betul. untuk anak-anaknya dapat pendidikan terbaik. Yang penting sekali. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau dia diwariskan harta benda, mungkin hanya 1-2 generasi akan hilang. Tapi dikasih ilmu pengetahuan, dia bisa kembangkan, dia bisa mandiri dan sebagainya. Itulah Gak akan inti pernah dari pendidikan. Gitu. luar biasa sekali. Jadi intinya Ya. kita dilarang bodoh. Karena Konghucu itu dikenal sebagai guru agung sepanjang masa. Guru agung sepanjang masa. Wan Si Sepiao. Oke. Pak Mul, Ya, baik. coba kasih pesan terakhir untuk Ya. sebelum kita menutup maksudnya. Baik, baik. Sebelum kita closing, jadi bagaimana membumikan moderasi beragama sehingga kita bisa menciptakan perdamaian dunia. Tapi silakan. Baik, jadi moderasi beragama seperti tadi saya juga sudah sampaikan, sebetulnya ini adalah cara pandang kita proses dalam beragama ya di Indonesia. Dan ini menjadi sangat penting, bukan saja karena ini memang porsi dari kebijakan Kementerian Agama, bukan. Menurut kami ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai anak bangsa ya yang beragam, latar belakang, suku, agama dan sebagainya untuk menguatkan rasa kebangsaan kita, Indonesia, persatuan kita sebagai bangsa. Nah, Indonesia adalah negara yang banyak juga dibanggakan mengenai toleransi beragama. Dalam hal oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena intinya Indonesia juga menginginkan adanya perdamaian dunia. Kan seperti itu, seperti Undang-Undang Dasar Pembukaan. Betul. Undang Dasar menjelaskan begitu Itu kan. amanat konstitusi Ya, kita. konstitusi kita sudah menegaskan itu. Betul. Nah, untuk mencapai perdamaian dunia tentu mendamaikan kita dulu ya, dari diri kita, rumah tangga kita, masyarakat kita, negara kita. Barulah kita bisa kontribusi kepada negara-negara lain. Ini loh Indonesia, contoh model seperti itu. Dan itu harus kita jaga, rawat dengan baik. Itu saja menurut saya. Terima kasih Pak Mul atas segala pesan-pesan ini. Baik. Luar biasa sekali. Saya selain belajar banyak juga jadi mengetahui secara umum Ya. agama Konghucu itu seperti apa. Dan untuk kawan-kawan
apapun yang dikatakan oleh Pak Mul ini bisa kita implementasikan. Tidak hanya sekedar untuk umat Konghucu saja, tapi memang segala macam pesan-pesan positif dari Pak Mul itu sangat amat memungkinkan untuk kita lakukan. Sekali lagi terima kasih Pak Mul. Dan sebelum saya tutup, tentu saja saya selalu mengingatkan bahwa tetap dijaga protokol kesehatannya, karena kita mau lah ya selesai ini nggak pakai ini, nggak pakai masker, nggak pakai. Tapi untuk kita mencapai sehat benar-benar full, kita perlu untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mul, dan tetap saksikan episode-episode lainnya dalam program Interfaith, dan Anda bisa temukan program Interfaith hanya ada di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Pak Mul. Ya, sama-sama. Ya.